Hanya itu pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyebut jumlah personil kepolisian yang diperiksa dalam kasus penembakan Brigadir Yosua bertambah menjadi 97 orang. Keterlibatan puluhan personil polisi ini pun menjadi tanda tanya besar sehingga menimbulkan beragam spekulasi di publik. Inspektorat Khusus Polri saat ini telah memeriksa 97 personel kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus penembakan di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini diungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Rabu kemarin. Dari jumlah tersebut, 35 diantaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. Dan 18 personil telah menjalani penempatan khusus di Makobrimob dan Propos Polri. Pemeriksaan internal terus kami kembangkan. Kami telah memeriksa 97 personil, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan rincian berdasarkan pangkat. Jadi selain pidana ada juga pelanggaran terhadap kode etik. Irjen Pol 1 personil, Brigjen Pol 3, Kombes Pol 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, Ibtu 2, Ibda 1, Bribka 1, Brigadir Polisi 1, Bribtu 2, dan Barada 2. Dari 35 personil tersebut, 18 saat ini sudah kita tempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya. 2 saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim, sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus, sementara sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Keterlibatan puluhan personil polisi dalam kasus penembakan ini menjadi tanda tanya besar. Anggota Komisi 3 Desmond Junaidi Maesa menilai ada kesan bahwa kasus ini sengaja ditutup-tutupi. Ini ada apa sampai institusi terlibat sebanyak ini? Ada kesan bahwa ini ada geng-gengan di tubuh Polri. Ada kesan bahwa ini suatu kebiasaan yang sudah terjadi untuk saling menutup kasus per kasus. Misalnya saya selalu diingatkan, bagaimana dengan kasus KM50? Ini kan kesannya juga dikeroyok, tertutup. Walaupun dalam proses peradilan, ya, saya jawab bahwa itu sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kok Penasihat Kapolri terlibat dalam kasus ini gitu. Ini ada pertanyaan juga. Kok penasihat terlibat dalam kasus ini? Ada kesan bahwa penasihat Kapolri ini penasihat Kapolri atau penasihat bisa dipakai sama personel yang lain. Nah, catatan-catatan inilah yang sebenarnya bagian dari proses yang merusak citra Polri kalau tidak terjawab dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi 3 lainnya dari media Panjaitan mendesak Kapolri segera menentukan status mereka dan tidak takut bertindak. Tapi yang saya agak kaget tadi, yang kena kode etik kemarin 83, sekarang 97. Nah, kalau boleh kami diberikan nama-nama itu, ya, jabatannya, perannya. Kalau memungkinkan, Saudara Kapolri tadi juga sudah dijelaskan sedang berlangsung sidang kode etik. Hemat saya, kalau sudah berlangsung, terutama yang sudah berstatus tersangka itu, seyogianya bisa langsung diputuskan. Dan kalau itu terjadi, Saudara Kapolri, ini peristiwa yang langka di tubuh Polri. Biasanya diputus bersalah itu setelah ingkrah kode etiknya. Ya, terakhir kan Brotosiano itu yang ramai dibicarakan. Jadi kalau sampai Saudara Kapolri memutuskan sebelum masuk persidangan, ya kita makin yakin
apa yang ingin dilakukan oleh Saudara Kapolri, termasuk tambah terus 97, saya nggak tahu nih. Kalau besok tambah lagi, ya. Nah, 97 ini apa perannya? Ya. Karena saya mendengar di situ juga ada Adi Makayasa. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah melakukan mutasi besar-besaran para anggotanya yang diduga terlibat skenario pembunuhan berencana Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat. Sebanyak 24 personel polisi dimutasi karena diduga melakukan pelanggaran etik, menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim TV One mengabarkan.